Nanti jika sudah dibeli terus roboh dan terpaksa harus direnovasi gimana? Ntar Mas Nurnya keluar uang 2 kali. Norman dan Rena berpikir, lihat saja Mas rumahnya kalau lewat ke sana. Nah, di sampingnya itu rumah yang saya tawarkan. Norman sempat bingung, tapi Rena yang mengerti dengan rumah yang dimaksud memberi jawaban. Tapi Pak, itu rumah belum kita beli. Emang boleh kita tempati dulu? Soalnya kan kita harus segera pindah. Rena ragu-ragu. Boleh-boleh saja, kunci rumahnya ada di saya. Pak RT tersenyum. Pemiliknya menyerahkan ke saya. Katanya, jika ada yang mau beli rumah, ke saya saja. Norman dan Rena ikut tersenyum senang. Kapan kita boleh pindah ke situ, Pak? Norman antusias, ingin segera pindah. Terserah Mas Nur, kapan saja bisa. Ini jadi membeli rumahnya kan? Norman dan Rena tersenyum kembali. Insya Allah, Pak. Pak RT masuk ke dalam rumah, mengambil kunci, dan menyerahkan ke Norman. Alhamdulillah, ternyata kita bisa pindah rumah, batin Rena. Setelah memberikan uang DP 28 juta di atas materai, beberapa hari kemudian ketika malam jam 21, Rena dan Norman pindahan. Sebelumnya LM dijual di pasar Cilengsi dan ditambah simpanan uang tunai. Paginya rumah baru yang akan ditempati sudah dipel dan dibersihkan terlebih dahulu. Mereka memindahkan sedikit demi sedikit perabot dan komputer dengan dibonceng motor sampai semuanya sudah berpindah tempat ke rumah baru. Rumah baru di gang sebelah rumah kontrakan lama. Mereka hanya pindahan berdua, sedang adik ketiga Norman saat itu sudah lulus SMP dan menetap di Cisalak. Si kecil sudah berumur 2,5 tahun, sudah tidak diasuh Ibu Marna lagi. Saat pindahan, Rena sambil menggendong si kecil dan Norman yang bolak-balik naik motor. Keesokan harinya, adik ke-1 Norman datang dan membantu pindahan rumah. Rena dan Norman juga mendatangi bank untuk mengajukan KPR terhadap rumah tersebut dan untuk syarat-syarat yang berhubungan dengan rumah, fotokopi akte dan pajak rumah sudah disiapkan Pak RT. Mereka tinggal menunggu dipanggil interview. Hari-hari di rumah baru mereka lewati dengan suasana baru. Mereka mengecat rumah yang selama 2 tahun ditinggal penghuninya. Lampu yang pada mati, hanya satu lampu yang masih nyala. Mereka ganti dengan lampu yang terang dan tahan lama. Ketika komputer telah siap berjajar rapi, Norman kembali membuka usahanya. Rena tetap mengajar dan si kecil diasuh bapaknya sambil jaga warnet. 2 bulan pun berlalu, tetapi aplikasi yang diajukan Rena belum juga direspon oleh pihak bank. Rena sudah mengecek ke banknya dan akhirnya mengecek kembali. Mungkin ini Bapak, Ibu, pihak pusat masih belum mengecek karena memang yang mengajukan pinjaman banyak dan yang menyetujui pinjaman itu bank pusat. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Bagian pinjaman menjelaskan ke mereka dan kebetulan ini habis lebaran, jadi liburannya lumayan lama. Sabar ya Pak, Bu, ditunggu saja. Nanti kita hubungi jika sudah ada. Rena dan Norman pamit dari bank di lantai 2 tersebut. Hingga suatu ketika Ina, anak perempuan kelas 4 SD yang ikut omnya main ke warnet berceloteh. Mbak Ren, nanti rumah ini jadi rumahku. Rena yang berada di dekatnya tidak menghiraukan celoteh Ina. Rena tetap dengan aktivitasnya mengasuh si kecil di teras rumah. Beberapa hari kemudian, Pak RT datang ke rumah. Mas Nur, maaf, saya hanya menyampaikan informasi. Kata pemilik rumahnya, rumah ini sudah dijual ke orang lain dan sudah bayar 50% di muka. Norman heran dan bingung. Sama siapa, Pak? Terus saya gimana, Pak? Bukannya saya sudah DP 28 juta. Rumah tersebut dijual dengan harga 140 juta.
Mohon maaf mas, saya nggak bisa bilang siapa yang membelinya. Mengenai siapa yang sudah duluan beli, saya nggak bisa komentar. Saya hanya perantara saja. Kata pemiliknya, mana saja asalkan uang cepat lunas. Pak RT merasa tidak enak ke Norman. Mengenai uang Mas Nur yang 28 juta nanti akan diganti katanya. Sebelum Pak RT pulang, ia memberitahukan ke Norman agar mengosongkan rumah tersebut terhitung seminggu dari kedatangannya, Selasa depan. Setelah maghrib, ketika Rena pulang mengajar, Norman memberitahukan ke Rena bahwa rumah yang mereka tempati harus segera dikosongkan paling lambat minggu depan karena pemilik barunya akan menempati rumahnya dan pembelinya sudah membayar dan di muka sekitar 70 juta. Rena terdiam dan mengingat kata-kata Ina beberapa hari yang lalu. Mbak Ren, nanti rumah ini jadi rumahku. Apakah yang membeli rumah ini ibunya Ina, juragan rumah di RT Rena? Norman menggeleng karena tidak tahu sebab Pak RT tidak memberitahukannya. Neng, terus kita gimana nih sekarang? Norman kebingungan sejak siang setelah Pak RT pulang. Ya, kita pindah cari kontrakan lagi. Rena memberikan ide dengan entengnya. Gak sesimpel itu, Neng. Coba pikirkan. Waktu itu, sebelum kita pindah ke sini, sudah nyari kontrakan kan? Dan dapat di mana? Kontrakan satu pintu kan? Coba pikirkan. Jika dapat kontrakan satu pintu, kita tidak bisa buka warnet lagi. Mana tempatnya sempit, belum listriknya juga pasti kecil tegangannya. Rena mengangguk dan terdiam berpikir kembali. Mau gimana lagi, Kita coba lagi berusaha nyari kontrakan. Kita keliling kompleks ini kali ada rumah bertuliskan di kontrakan atau di luar kompleks yang rumahnya besar. Gimana? Rena mencoba memberi semangat ke Norman. Iya sih, harus kita coba besok sore setelah pulang mengajar kita keliling kompleks yuk. Gimana? Saya usahakan besok setelah asar pulangnya. Mereka berusaha agar tetap bisa mengontrak rumah di sekitar situ, agar pelanggan tidak jauh-jauh mencarinya. Tetapi jika tidak bisa di sekitarnya, maka di mana saja asal tetap di dalam perumahan. Perumahannya sangat luas, ada 3 RW di sana, karena Norman tidak ingin pelanggannya hilang jika harus mengontrak di luar komplek. Sebelum tidur, sudah tidur belum? Rena memutar badannya ke samping kanan menghadap Norman yang sudah memejamkan matanya tetapi belum tidur. Iya, apa? Rena ragu-ragu menyampaikan unek-uneknya. Ada yang aneh nggak? Rumah ini kan sudah 2 tahun kosong. Selama itu kenapa nggak ada yang beli? Norman membuka matanya dan melihat ke arah istrinya. Mungkin belum laku aja. Rena gregetan dengan jawaban Norman. Gimana sih? Coba pikir. Ketika kita sudah menempati rumah ini dan DP juga udah masuk, malah ada yang minat rumah ini. Udah gitu langsung dibayar 50% lagi. Apa itu gak sengaja biar kita pindah gitu? Rena sewot, ibarat ada wanita yang dihitbah, terus ada cowok lain datang untuk menghitbahnya. Kan cowok kedua gak boleh melakukan itu. Lawang masih dihitbah cowok ke satu dan belum diputuskan. Gimana sih? Rena semakin sebel dan gregetan. Neng, kok Neng yang sewot? Kenyataannya seperti itu. Terserah yang punya rumah mau jual sama siapa. Yang penting uang masuk dan diterima. Beres kan? Lah apalah kita? Cuma 28 juta, itu pun nggak tahu kepastiannya kapan KPR disetujui. Udah pusing dengernya. Tidur. Norman kembali miring menghadap ke kanan dan menutup kepalanya dengan bantal. Akhirnya Rena diam saja memikirkan nasib mereka. Novel Islami romantis Kala Cinta Itu Hadir bersambung ke bab selanjutnya.